Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Rismapata dengan NIM 191420972, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kelaka. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya itu Ibu Maretik SP MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus Kelvin, di mana siklus Kelvin yang saya bahas yaitu yang pertama mulai dari pengertian, tahapan-tahapan siklus Kelvin, dan apa fungsi siklus Kelvin. Baiklah, saya akan membahas tentang yang pertama saya akan membahas tentang siklus Kelvin. Pengertian siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prosesnya siklus Kelvin tidak membutuhkan cahaya atau reaksi gelap, dan tempat terjadinya siklus Kelvin tepatnya di stroma. Siklus Kelvin adalah sebutan lain untuk reaksi gelap. Pada proses fotosintesis, penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Kelvin Ellis, dan reaksi-reaksi yang berlangsung secara berputar-putar atau secara berulang-ulang dan kembali menjadi molekul asalnya, seperti pada sebuah siklus disebut sebagai reaksi gelap. Bukan berarti terjadi di tempat gelap atau terjadi pada malam hari. Penamaan reaksi dikarenakan pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Siklus Kelvin atau reaksi gelap Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Terdapat 3 tahapan siklus Kelvin yang meliputi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Baiklah, kita masuk dalam tahapan siklus Kelvin. Yang pertama, fiksasi karbon, di mana proses yang terjadi pada tahapan pertama ini adalah penangkapan karbon dioksida atau CO2 dari udara bebas. CO2 yang berhasil ditangkap kemudian akan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim ribisco yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Hasil dari peningkatan 3 molekul RUBP dan 3 molekul CO3 berupa 3 molekul yang memiliki 6 karbon tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahapan kedua adalah yaitu reduksi, di mana masing-masing molekul PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 PGA menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Kelvin. Hasil tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sehingga terjadi 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Baiklah, kita masuk yang tahapan ketiga,
regenerasi, di mana proses yang terjadi pada tahapan regenerasi adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP, satu molekul gliseraldehida 6-fosfat dari tahapan 6 tahapan Baik, kita masuk dalam tahapan ketiga, regenerasi. Proses yang terjadi pada tahapan regenerasi adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP, satu molekul gliseraldehida 3-fosfat dari tahapan reduksi akan mengeluarkan untuk bahan baku glukosa, sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat lain. Tahapan ini 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP menjadi yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbodioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Molekul glukosa C6H12O6 terdiri atas 6 karbon. Hasil dari proses fiksasi pada 1 kali siklus Kelvin adalah 1 molekul PgAl memiliki 3 atom karbon, sehingga jalannya proses siklus Kelvin yang diperlukan untuk menghasilkan 1 buah molekul glukosa adalah 2 kali siklus Kelvin. Baiklah, kita masuk dalam hasil siklus Kelvin. Reaksi yang terjadi pada tahapan fiksasi, berupa RUBP menjadi PGA. Kemudian pada reaksi selanjutnya yaitu tahapan reduksi, terjadi perubahan PGA menjadi PGAl. Tahapan yang terakhir yaitu regenerasi, terjadi reaksi yang mengubah PGAl menjadi molekul untuk perbentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. Hasil berupa glukosa dimanfaatkan untuk kebutuhan, sedangkan RUBP akan masuk kembali ke dalam reaksi selanjutnya dan masuk dalam siklus Kelvin kembali, begitu seterusnya. Hasil dari siklus Kelvin atau reaksi gelap, glukosa C6H12O6, ATP dan NAPD. Urutan perubahan yang terjadi pada 3 tahapan siklus Kelvin berturut-turut adalah RUBP, PGA, PGAl, glukosa. Baiklah, kita masuk dalam fungsi dari siklus Kelvin atau reaksi gelap. Baiklah, kita masuk dalam fungsi siklus Kelvin atau reaksi gelap. Siklus Kelvin berfungsi dalam keseimbangan ekosistem. Dalam kehidupan produsen, fungsi siklus Kelvin adalah sebagai salah satu pemeran utama yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen. Tumbuhan melakukan proses metabolisme yang membutuhkan siklus Kelvin dalam menghasilkan glukosa dan kestabilan penyediaan oksigen bagi kehidupan. Baiklah, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dari tutur cara bicara saya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.